Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Ardatasia, SPD MPD dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah sumber dana bank. Teman-teman, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sumber dana bank, jenis simpanan nasabah, pinjaman dari bank sentral ke bank umum, sumber dana utama bank sentral biasanya berasal dan mengapa simpanan nasabah dianggap sebagai sumber dana yang stabil bagi bank. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu sumber dana bank, alangkah lebih baik kita mengingat kembali mengenai sistem keuangan. Sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Sistem keuangan di Indonesia terdiri dari otoritas keuangan atau financial authorities, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Materi pertama kita mulai dari sumber dana bank. Sumber dana bank terdiri dari simpanan nasabah, pinjaman antar bank, pinjaman bank sentral, modal saham, obligasi dan surat berharga, pendapatan bunga dan biaya layanan, investasi dan aktiva lainnya, pendapatan non-bunga, investor institusi, dan pinjaman lembaga keuangan lainnya. Materi selanjutnya yaitu jenis simpanan nasabah, yakni tabungan. Tabungan jenis ini umumnya digunakan untuk menyimpan uang secara rutin. Biasanya suku bunga tabungan lebih rendah dibandingkan jenis tabungan lainnya. Namun, uang dapat ditarik kapan saja. Deposito berjangka. Deposito adalah simpanan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau lebih, dengan tingkat bunga tetap. Nasabah setuju untuk tidak menarik dana sebelum masa kadaluarsanya untuk mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Berikutnya adalah giro. Giro merupakan simpanan yang memberikan keleluasaan dalam penarikan dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau kartu debit. Suku bunga giro cenderung lebih rendah, namun giro sangat cocok untuk transaksi sehari-hari. Selanjutnya, tabungan khusus. Beberapa bank menawarkan jenis tabungan khusus dengan persyaratan dan manfaat tertentu, seperti tabungan pendidikan, tabungan haji, atau tabungan kesehatan. Materi ketiga yaitu pinjaman bank sentral. Pinjaman bank sentral seperti Bank Indonesia dapat memberikan pinjaman kepada bank komersial melalui fasilitas pinjaman jangka pendek yang dikenal sebagai fasilitas likuiditas. Hal ini membantu bank mengatasi masalah likuiditas ketika menghadapi kekurangan dana. Selanjutnya, materi keempat adalah sumber dana bank sentral. Teman-teman,
Untuk dana bank sentral, perlu kita pahami bahwa dana bank sentral, bank sendiri, masyarakat, dan lembaga lainnya. Selanjutnya adalah materi kelima, yakni mengapa simpanan nasabah dianggap sebagai sumber dana yang stabil bagi bank. Simpanan nasabah dianggap sebagai sumber dana yang stabil bagi bank karena memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya lebih andal dan konsisten dibandingkan sumber dana lainnya. Beberapa alasan mengapa simpanan nasabah dianggap lebih stabil oleh bank adalah sebagai berikut. Kehadiran jangka panjang. Simpanan nasabah umumnya bersifat jangka panjang. Nasabah menyimpan dananya di bank untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga bank dapat menggunakannya untuk investasi dan operasional yang lebih berkelanjutan. Kepercayaan dan kepuasan nasabah. Simpanan nasabah mencerminkan kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap bank. Nasabah yang puas cenderung mempertahankan tabungannya di bank dalam jangka panjang. Selanjutnya, likuiditas terkendali. Meskipun simpanan nasabah dapat ditarik kapan saja, namun sebagian besar nasabah cenderung tidak melakukan penarikan saat yang bersamaan. Hal ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk menggunakan sebagian tabungannya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan penyaluran kredit tanpa harus khawatir terhadap resiko penarikan dana yang terlalu besar secara bersamaan. Selanjutnya, pengaruh terhadap arus kas yang stabil. Simpanan nasabah memberikan arus kas yang relatif stabil kepada bank. Hal ini membantu bank mengelola arus kas dan memenuhi kewajiban keuangan, seperti membayar bunga kepada nasabah dan menarik simpanan. Berikutnya, pengaturan dan perencanaan keuangan. Nasabah seringkali merencanakan dan mengelola keuangannya dengan mengandalkan simpanan bank. Hal ini menjadikan simpanan nasabah sebagai sumber dana yang lebih konsisten dan dapat diandalkan bagi bank. Ketidakpekaan terhadap fluktuasi pasar. Simpanan nasabah biasanya tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pasar atau perubahan suku bunga yang terjadi secara tiba-tiba. Hal ini berbeda dengan beberapa instrumen keuangan lainnya yang memiliki fluktuasi nilai yang besar. Berikutnya adalah stabilitas dalam situasi krisis. Selama periode ketidakpastian ekonomi atau situasi krisis, nasabah seringkali cenderung menyimpan simpanannya di bank daripada melakukan investasi yang lebih beresiko. Hal ini memberikan stabilitas tambahan bagi bank dalam situasi sulit. Berikutnya adalah diversifikasi sumber pendanaan. Bank cenderung memiliki berbagai jenis sumber pendanaan termasuk simpanan nasabah dalam berbagai bentuk seperti tabungan, deposito, dan lainnya. Diversifikasi ini membantu bank mengurangi resiko ketergantungan pada jenis sumber pendanaan tertentu. Untuk menjaga stabilitas keuangan, bank biasanya mempunyai strategi untuk membangun dan mempertahankan basis simpanan nasabah yang kuat. Hal ini dapat mencakup layanan perubahan yang baik, keamanan dana nasabah, dan manfaat serta insentif lainnya untuk menggalang dukungan nasabah dan mempertahankan dana dalam jangka panjang. Teman-teman, pada pertemuan ini telah dibahas sumber dana bank, jenis simpanan nasabah, pinjaman dari bank sentral ke bank umum, sumber dana utama bank sentral, dari mana biasanya berasal, dan mengapa simpanan nasabah dianggap sebagai sumber dana yang stabil bagi bank. Supaya lebih memahami materi pada pertemuan ini, mohon jelaskan bagaimana pendapatmu mengenai mengapa simpanan nasabah dianggap sebagai sumber dana yang stabil bagi bank. Berdasarkan kepada hasil diskusi kita pada pertemuan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang dimaksud dengan simpanan nasabah dalam rangka perbankan dana yang disimpan nasabah pada bank,
Pinjaman antar bank adalah istilah yang mengacu pada pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank komersial. Yang dimaksud dengan pinjaman dari bank sentral kepada bank umum, yakni pinjaman yang diberikan kepada bank umum untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Sumber dana utama bank sentral biasanya berasal dari pemerintah dan mata uang yang beredar di negara tersebut. Mengapa simpanan nasabah dianggap sebagai sumber dana yang stabil bagi bank adalah karena simpanan nasabah cenderung tidak berubah dalam jangka pendek. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.